Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farid, kelas S1. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membuat tugas UAS Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Pak Iqbal S.Hum M.Hum. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Jelaskan cara mazhab Imam Hanafi dan Maliki dalam memutuskan sebuah hukum. Mazhab Hanafi dan Maliki adalah dua dari 4 mazhab utama dalam fikih Islam. Keduanya memiliki metode yang khas dalam memutuskan sebuah hukum. Yaitu yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, hadis. Hadis-hadis sahih dijadikan dasar hukum. Namun mazhab Hanafi cenderung lebih selektif dalam menerima hadis yang mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak perawi. Ijma, kesepakatan para ulama dari generasi sahabat dan setelahnya. Qiyas, proses penarikan kesimpulan hukum dari kasus yang ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk kasus baru yang tidak memiliki dalil spesifik. Istihsan, memilih hukum yang dirasa lebih tepat meskipun berbeda dari hasil qiyas berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Urf atau adat kebiasaan setelah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam bisa menjadi pertimbangan dalam hukum mazhab. Mazhab Maliki, yang pertama Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, hadis, menggunakan hadis dengan cermat termasuk hadis ahad atau diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang. Ahlul Madinah, praktik penduduk Madinah. Praktik yang dilakukan oleh penduduk Madinah pada masa Nabi dianggap sebagai indikasi kuat terhadap sunnah. Ijma, kesepakatan ulama, terutama dalam kalangan sahabat. Qiyas, metode analogi yang digunakan dengan sangat hati-hati. Maslahah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan, memutuskan hukum berdasarkan kemaslahatan umum ketika tidak ada dalil yang jelas. Istihsan digunakan dalam beberapa kasus, mirip dengan metode dalam mazhab Hanafi. Urf, kebiasaan setempat juga dilakukan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis terhadap pandangan tentang hukum Islam. Ahlul ra'yi, pengikut rasionalitas. Yang pertama, pendekatan, mengutamakan penggunaan dan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Mereka lebih fleksibel dalam menafsirkan teks-teks agama. Yang kedua, metode, menggunakan qiyas atau analogi. Istihsan, preferensi hukum dan masalah kemaslahatan umum untuk memecahkan masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, sekolah pemikiran Hanafi dikenal sebagai penganut ulama pendekatan ahlul ra'yi. Mereka sering menggunakan metode rasional dalam menetapkan hukum, terutama dalam konteks yang tidak memiliki dalil yang jelas dalam nas. Kelebihan, lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial, memungkinkan penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangan,
kadang-kadang dianggap terlalu spekulatif dan kurang mendasarkan keputusan pada teks-teks agama. Yang kedua, ahlul hadis atau pengikut hadis. Pendekatan mengutamakan teks-teks agama, terutama hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam. Mereka cenderung konservatif dalam penafsiran. Dua metode: berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis serta athar atau pernyataan sahabat tanpa banyak menggunakan akal atau ijtihad dalam hal-hal yang tidak ada dalam nas. Contoh, sekolah pemikiran Hambali adalah contoh utama dari pendekatan ahlul hadis. Mereka sangat berpegang pada teks-teks hadis dan kurang mengandalkan rasionalitas atau analogi. Kelebihan: memiliki kepastian dan kepatuhan yang kuat terhadap ajaran-ajaran yang asli dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, menjaga kemurnian hukum Islam. Kekurangan: menjadi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan konteks sosial dan tantangan zaman modern karena keterbatasan dalam penggunaan ijtihad. Pada pertanyaan yang ketiga, jelaskan kondisi penyerapan syariat Islam pada masa Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, penyerapan syariat Islam mengalami berbagai bentuk pengaturan dan penyesuaian bawah pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama, kompromi dan koeksistensis. Pemerintah kolonial Belanda seringkali membuat kompromi dengan pemimpin lokal dan ulama untuk memastikan stabilitas dan kontrol atas wilayahnya. Syariat Islam diberlakukan dalam urusan pribadi dan keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, meskipun dalam batas yang diatur oleh pemerintah kolonial. Yang kedua, pengadilan agama. Belanda mengizinkan adanya pengadilan agama atau pengadilan syariah yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama dalam aspek-aspek hukum keluarga. Pengadilan ini berfungsi di bawah pengawasan Belanda dan seringkali dipimpin oleh ulama setempat. Yang ketiga, kontekstualisasi dan modifikasi. Dalam beberapa kasus, pemerintah Belanda mengadopsi dan memodifikasi hukum Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan administrasi kolonial. Ini termasuk penyesuaian terhadap hukum waris dan hukum perkawinan agar lebih sesuai dengan sistem hukum Belanda. Pada pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan perkembangannya. Islam Nusantara adalah yang merujuk pada praktik Islam yang berkembang di Kepulauan Nusantara atau Indonesia dan sekitarnya, yang beradaptasi dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Istilah ini sering dikaitkan dengan pendekatan Islam yang moderat, toleran, dan menghargai keberagaman budaya serta adat istiadat. Perkembangan Islam Nusantara. Yang pertama, sejarah awal Islam masuk Nusantara sekitar abad ke-13 melalui pedagang dari Timur Tengah, India, dan Cina. Seiring waktu, Islam mulai diterima Indonesia, diadaptasi oleh masyarakat setempat. Yang kedua, penyebaran melalui dakwah dan pernikahan. Penyebaran Islam di Nusantara banyak dilakukan melalui dakwah dan pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal, yang kemudian menyebarkan ajaran Islam ke komunitasnya. Yang ketiga, peran kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan pengembangan budaya Islam lokal.
Yang keempat, perkembangan modern. Modern Islam Nusantara terus berkembang dengan adanya organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi salah satu pendukung untuk konsep Islam Nusantara. NU menekankan pentingnya Islam yang moderat, eksklusif, dan menghargai budaya lokal. Yang kelima, pengakuan internasional. Konsep Islam Nusantara semakin dikenal dengan tingkat internasional sebagai model Islam yang moderat dan toleran, terutama dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan radikalisme. Pada pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, jelaskan salah satu contoh penyerapan syariat Islam di Indonesia. Salah satu contoh penyerapan syariat Islam di Indonesia adalah di Provinsi Aceh. Aceh memiliki otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat yang memungkinkan penyerapan hukum syariah di wilayah tersebut, yaitu pakaian dan perilaku. Peraturan mengenai pakaian Islami juga diterapkan di Aceh. Misalnya, perempuan harus mengenakan jilbab dan pakaian yang menutup aurat di tempat umum. Pria juga diharapkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan norma-norma Islam. Demikianlah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.